Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik. Jadi baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, saya minta adik Kofi untuk pimpin kita doa. Kepada adik Kofi silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Kofi yang telah memimpin kita doa pada pagi hari ini. Jadi baik, materi kita pada hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran ini, ingin bertanya, di bumi ini makhluk apa saja yang membutuhkan pernapasan? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik, terima kasih. Mengapa manusia itu membutuhkan pernapasan? Untuk bertahan hidup. Kasih banyak, jadi baik Pak akan menjelaskan. Jadi materi hari ini yaitu sistem pernapasan, di mana sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil metabolisme. Selanjutnya itu Pak ingin bertanya, mungkin ada yang tahu sistem organ apa saja yang dipakai untuk pernapasan? Hidung. Ya, apalagi? Itu saja. Paru-paru. Ya, terus? Itu saja, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, Pak akan jelaskan serta fungsinya masing-masing. Jadi baik, yang pertama itu hidung. Hidung itu fungsinya adalah tempat masuknya udara. Jadi yang kedua itu faring atau tenggorokan. Tenggorokan itu atau faring itu berfungsi sebagai jalur bagi udara menuju laring ke trakea dan paru-paru. Yang ketiga itu trakea atau batang tenggorokan. Jadi trakea ini mengandung silia yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Yang berikut itu bronkus, yaitu cabang trakea yang mengarahkan udara menuju paru-paru kiri dan kanan. Yang berikut itu bronkeus, yaitu cabang kecil dari bronkus yang menghubungkan ke alveolus. Organ yang berikut itu diafragma. Diafragma ini adalah otot utama yang berkontraksi dan berelaksasi untuk memungkinkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Yang berikut itu paru-paru. Paru-paru adalah organ utama pernapasan yang berisi alveolus dan berfungsi untuk mengambil oksigen dari luar yang dihirup oleh manusia dan mengeluarkan karbon dioksida sehingga menghasilkan metabolisme. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi ada dua proses utama pernapasan manusia. Apa ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Jadi baik. Sistem pernapasan itu ada dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Jadi inspirasi itu yang pertama itu otot diafragma berkontraksi atau turun. Yang kedua itu otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga darah besar. Yang ketiga itu tekanan di dalam paru-paru lebih rendah dari udara luar sehingga udara masuk. Kalau untuk ekspirasi itu yang pertama itu otot diafragma relaksasi atau naik. Yang kedua itu otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga rongga darah mengecil.
Yang ketiga itu tekanan di dalam paru-paru lebih tinggi dari dari luar sehingga udara keluar. Jadi baik dari semua materi yang sudah Pak berikan, di sini Pak ingin membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Jadi setiap anggota kelompok akan diberi nomor masing-masing. Selanjutnya Pak akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Lalu diskusi bentuk kelompok. Waktu diskusinya 5 menit. Jadi diskusinya akan dilanjutkan minggu depan. Tiga. Jadi baik, mungkin dari adik-adik yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Tidak ada Pak. Tidak ada. Jadi baik, Pak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sistem pernapasan adalah bagian vital dari tubuh yang berperan dalam kelangsungan hidup manusia dengan menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tanpa oksigen, kita tidak akan menghasilkan cukup energi yang menyebabkan kematian bagi kita. Jadi kita semua harus menjaga kesehatan. Jadi baik, mungkin pertemuan hari ini cukup. Nanti lanjutkan minggu depan. Tugas yang Pak sudah berikan nanti dikerjakan minggu depan akan dipresentasikan. Sekian dan terima kasih.